Shalom, selamat hari Minggu teman-teman. Bersyukur banget kita pada hari ini bisa berkumpul lagi bersama, datang ke hadirat Tuhan walaupun masih online ya. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai sekolah minggu pada hari ini, ada baiknya kita mengawalinya dengan doa supaya keberjalanan sekolah minggu ini lancar sampai akhir. Mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu seminggu ini ya Tuhan, atas penyertaan-Mu di tidur kami tadi malam juga ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau membahas sekolah minggu pada hari ini. Tuhan tolong pimpin Mbak Shema, mungkin Saudara Madi yang akan membawa firman dan kami semua yang menjadi pendengar, supaya kami dapat mengambil pelajaran dan dapat kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati hari ini juga ya Tuhan, dan ampunilah dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, biar kita semangat nih sekolah minggunya, mari kita nyanyikan satu lagu pujian, nyanyi bagi Dia. Selamat hari Minggu, selamat pagi anak-anakku sekalian. Gimana kabarnya? Semoga semua sehat semua ya. Nah, pada minggu pagi hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan. Kita ambil dari Lukas pasal 15. Ayo yang buka Alkitab, coba buka Lukas 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kemudian dilanjutkan ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32. Ya. Yuk. Saya ulangi, Lukas 15 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kemudian kita lanjutkan ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-32. Saya akan bacakan untuk anak-anak semua ya. Lukas 15 ayat pertama. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu,
dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Dan orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Lalu aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah satu seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seluling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan bercerita dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa berikan seekor anak kambing untuk bersukar cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa nyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Nah, demikian jauh anak-anakku bacaan kita pada kesempatan kali ini. Dan kita dengar cerita ya pada ayat pertama sampai yang ketiga. Di situ Tuhan Yesus disungut-sunguti oleh orang ahli-ahli Farisi. Karena apa? Karena dia bergaul dengan orang berdosa, makan duduk bersama-sama dengan orang berdosa. Dan orang Farisi itu, ya Yesus, kenapa kamu kok duduk bersama-sama orang berdosa? Nah, untuk menjawab itu Yesus memberikan perumpamaan. Nih, ada dua orang anak laki-laki, dengar ya perumpamaan saya. Ada dua anak laki-laki, yang sulung dan bungsu. Yang bungsu itu kemudian minta ke bapaknya, Pak, belikan saya harta warisan yang adalah hakku. Karena anak semua pada zaman dulu, pada zaman adat Yahudi zaman dulu itu, bahwa warisan itu memang bisa diminta walaupun bapaknya itu masih ada, masih muda. Itu haknya. Jadi saat itu anak bungsu itu minta warisan, kemudian bapaknya sesuai dengan adat dia akan memberikan warisan itu.
Kemudian anak buah itu menjual semuanya ya jadi uang. Nah, banyak uangnya dia pergi merantau jauh ke kota. Jalan-jalan berfoya-foya, bersenang-senang, tidur di hotel, mau minum di restoran. Wah, suatu saat uangnya itu habis ya. Uangnya habis sehingga negeri itu tertimpa kelaparan. Sudah uangnya habis, negeri itu ada bencana kelaparan dan anak itu kembali karena tidak punya uang, jadi dia bekerja pada suatu tempat penjaga babi. Nah, sambil dia menjaga, dia merasa lapar karena kelaparan. Waduh, saya pengen makan nih ya. Tapi kok nggak ada orang kasih ya, sehingga dia bayangkan ya anak-anak semua makanan ampas babi dia sudah pengen makan tuh saking kelaparannya. Terus dia ingat, aduh, bapakku di sana tuh berlimpah-limpah makanan, banyak hamba-hambanya, pekerja-pekerjanya. Kenapa saya di sini mati kelaparan? Aduh, saya akan balik, saya akan pulang kepada bapakku di sana dan saya akan menyesal atas perbuatan saya. Saya akan mengaku pada bapakku bahwa saya ini sudah berdosa terhadap Bapa di surga dan Bapa. Kemudian anak itu gimana? Dia bangkit. Dia bangkit dari tempat duduknya, dia pulang, minta izin kepada tuannya, dia pulang ke negerinya. Nah, sementara dia pulang dari jauh, bapaknya sudah melihat, oh itu anakku dari jauh. Kemudian bapaknya gimana? Dia berlari-lari menyambut anak itu. Kemudian dia peluk, dia cium. Aduh anakku engkau telah kembali, aku senang bersuka cita. Dia bilang sama hambanya, siapin bajunya memang bagus, pakaikan sama dia bajunya, sepatunya. Karena waktu itu mungkin ya bajunya kita karena kelaparan, miskin, bajunya compang-camping, sobek ya, nggak punya uang lagi, udah habis. Pakaikan dia baju yang bagus, kasih cincin, kasih sepatu. Nah, mari potong lembu yang tambun, kita akan bersuka cita karena anakku yang hilang telah kembali. Bapaknya bersuka cita bersama hamba-hamba atau pegawai-pegawainya dengan anaknya yang bungsu itu. Kemudian kita lihat cerita selanjutnya, kita lihat anak sulung ya. Anak sulung itu melihat, loh ada apa ini di rumah saya kok? Ada seluring, ada suara nari-nari, ada musik. Waduh, terus dia, sini, ada apa itu? Dia panggil sama hamba pekerjanya. Oh, itu adikmu udah pulang. Jadi bapakmu senang, dia bikin pesta, dia potong lembu. Kita bersuka cita karena bapakmu bersuka cita karena anaknya yang hilang sudah kembali, adikmu sudah kembali. Dia marah. Bapaknya melihat, kemudian bapaknya itu menghampiri anak yang sulung, ya. Kemudian lihat, udah berbincang-bincang, tapi anaknya bilang, bapakku, aku bertahun-tahun bekerja sama bapak dengan rajin, setia, tidak kayak anak adikku yang memboroskan uangnya. Tetapi bapakku sama sekali belum pernah kasih saya kambing untuk saya bersenang-senang dengan teman-teman saya. Tetapi adikku ini yang baru saja menghabiskan uangnya berfoya-foya dengan pelacur, berfoya mabuk-mabuk. Baru kembali bapakku sudah mengadakan pesta untuk dia. Kesel kan? Nah, gimana ini? Merasa dia kesal. Jengkel, dia tidak mau masuk. Terus bapaknya bilang, anakku, adikmu kan sudah hilang dan dia akan hidup kembali. Dia sudah mencari saya, dia sudah menyesal, dia akan berbuat. Bahkan anak bungsu itu bilang sama bapaknya, papa aku tidak layak disebut anakmu. Aku saja disebut sebagai pekerjamu lah. Saya kembali ini sebagai bukan anakmu lagi, saya sebagai pekerja. Terus bapaknya peluk, tidak, kamu tetap anakku. Nah, demikian cerita Alkitab ini ya anak-anakku. Nah, sekarang bagaimana aplikasi kepada anak-anakku semua? Aplikasinya adalah pertama, kita lihat ada 3 tokoh ya. Yang pertama, bapaknya, yang kedua anak bungsu, yang ketiga anak yang sulung. Nah, Tuhan Yesus memperumpamaan ini kepada orang Farisi yang tadinya melihat Tuhan Yesus bergaul sama orang berdosa, dia jadi marah. Kok kamu bergaul sih sama orang-orang yang berdosa? Nah, Tuhan Yesus menjawab orang Farisi itu yang tidak mau dengan perumpamaan ini. Kita lihat ya adikku, anak-anakku semua, bahwa bapaknya ini adalah sebagai Bapa yang di surga. Sedang anak bungsu itu sebagai orang yang berdosa tetapi dia menyesali. Dia bertobat, menyesali perbuatannya dan pulang ke rumahnya untuk menemui bapaknya. Dan bilang bapaknya, Bapa, aku telah berdosa kepada
Bapa di surga dan Bapa sendiri. Jadilah kan aku sebagai seorang pekerja saja, Pak. Sehingga aku dapat upah karena saya sudah bersalah, berdosa, dia menyesal perbuatannya. Dan dia kembali. Nah, dengan pengampunan, dengan pertobatan anak bungsu ini, bapaknya menjawab, anakku, dia peluk. Ya, mari, saya sudah bersukacita karena engkau mau kembali ke rumah. Artinya mau apa? Mau bertobat. Mau bertobat, kembali ke bapaknya. Sehingga bapaknya itu menjadi senang mengadakan pesta pengampunan. Itu wujud daripada pengampunan sebagai orang yang bertobat, orang yang mengaku kesalahannya dan bertobat. Nah, apa sih maksudnya bertobat itu? Bertobat itu dari bahasa Yunani metanoia, yang artinya berbalik. Ya, jadi bahasa Yunani itu metanoia artinya berbalik. Jadi bertobat di sini adalah menyesal atas perbuatan, atas dosa-dosa yang dilakukan, kemudian dia berbalik dan tidak melakukan dosa itu lagi. Dia berbalik kembali ke jalan yang sesuai dengan kebenaran. Dan dia tidak mau menjalani kehidupan yang berdosa itu lagi. Ya, jadi ingat, pertobatan adalah berbalik dari perbuatan dosa kepada perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Karena arti bertobat sendiri adalah berbalik. Nah, inilah contoh anakku bahwa di mana ada pertobatan, di situ ada pengampunan. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kasih, maha pengampun. Jadi janganlah anak-anakku nih yang diberi kebebasan oleh bapaknya terus melakukan hal-hal yang tidak berkenan, sembrono hidupnya, sehingga mengakibatkan jatuh ke dalam dosa. Tapi ingat, anakku, si bungsu, dia bangkit. Dia merasa bersalah, tapi dia bangkit dan pulang untuk menemui bapaknya dan minta pengampunan. Bahkan jadikanlah saya seorang hamba. Nah, dengan pertobatan anak bungsu itu, maka bapaknya penuh kasih akan mengerti pengampunan. Begitu juga ya anak-anakku dengan Bapa kita yang di surga. Apabila anakku semua mau bertobat, menyesali perbuatannya karena sudah melakukan hal-hal yang sembrono atas kebebasan yang diberikan oleh orang tua, sehingga hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, hidup sembrono, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga anak-anakku jangan malu untuk bertobat. Ya, jangan sungkan untuk bertobat kalau kita merasa bersalah, kita merasa sudah berdosa, menyimpang dari jalan Tuhan, menyakiti orang tua. Bangkit, seperti anak bungsu. Bangkit dan kita minta ampun kepada Tuhan dan kepada orang tua kita. Di mana di situ kita ada pertobatan, di situ ada pengampunan. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga kita lihat tokoh si anak yang sulung. Dia tidak suka melihat adiknya bertobat. Dia tidak suka melihat adiknya menyesal dosa-dosanya. Itulah yang digambarkan sebagai orang Farisi yang tidak suka melihat Tuhan Yesus bergaul dengan orang-orang berdosa. Padahal maksud Tuhan Yesus berdoa adalah untuk memberikan pengampunan kepada mereka yang bertobat. Tetapi orang Farisi ini tidak mau. Nah, begitulah gambarannya. Anak sulung itu tidak mau melihat adiknya untuk bertobat lagi. Aneh kan? Harusnya dia bersuka cita juga. Oh iya ya, adikku ini mau bertobat. Mau kembali ke jalan yang sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi dia tidak mau. Nah, begitulah anak-anakku. Cerita hari ini, pesan saya adalah apabila anak-anakku semua sudah berbuat dosa, jangan takut untuk berbalik atau bertobat. Menyesal atas perbuatannya, minta ampun kepada Bapa di surga. Dengan adanya pertobatan, maka ada pengampunan. Karena Bapa di surga adalah maha kasih. Tanpa pertobatan, tidak ada pengampunan. Nah, demikianlah anakku, cerita hari ini. Ya, saya pesan sekali lagi. Kebebasan yang diberikan pada anakku, jaga. Jangan hidup sembrono. Jangan hidup sembarangan. Apabila sudah jatuh dalam dosa,
Jangan takut, jangan malu untuk berbalik, bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Karena sekali lagi, di mana ada pertobatan, penyesalan, dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, di situ ada pengampunan anugerah. Nah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, itu dia firman Tuhan pada hari ini. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dan bisa menerapkannya di kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman, untuk merespon firman Tuhan, mari kita angkat lagi satu pujian, Kunaikan Syukurku. Tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kunaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menaik, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup dan kami, dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku